Kira-kira apakah karena mental dan fisik timnas yang rapuh pasca kalah di semifinal atau strategi STY yang kurang jos lawan raksasa Asia? Ya, mimpi melihat timnas berlaga di Stadion Parc des Princes Paris harus tertunda sekali lagi. Garuda Muda gagal menembus pintu Olimpiade Paris 2024 melalui jalur Piala Asia setelah terpleset di perebutan tempat ketiga Piala Asia AFC U23 dengan skor tertinggal 1-2 melawan Irak. Of course, ini jadi pertanyaan besar dong. Kira-kira apakah karena mental dan fisik timnas yang rapuh pasca kalah di semifinal atau strategi STY yang kurang jos lawan raksasa Asia? Apes, benar-benar apes untuk rakyat Indonesia yang nonton timnas Garuda tampil kurang menggigit di laga melawan Irak. Gimana nggak greget nih bro? Udah unggul 1-0, gak lama tiba-tiba kejebolan. Jebolnya pun karena kurang fightingnya Pratama Arhan di sisi kiri untuk menjegal pemain Irak. Jujur ya, gue sampai saat ini masih kesel nih lihat permainannya. Apalagi lihat dari sisi pertahanan yang selalu kena bolong, penyerang selalu buang-buang peluang. Apa yang gak gondok tuh yang nonton? Gak ada satupun momen serangan atau passing jauh yang oke selama jalannya pertandingan. Dari Kelly Schroyer yang selalu jatuh-jatuhan dan out of position, sampai Marcelino yang tergolong egois untuk nge-shoot asal. Cukup disayangkan Coach Sintayong seperti mentok opsi dan strategi di babak kedua dan extra time. Kasihan Nathan yang menjadi tulang punggung para pemain yang bisa dikatakan mainnya kayak batang kayu, kurang fight. Emang sih ya, kehilangan Rizky Ridho, sang tembok timnas secara besar mempengaruhi performa skuad Garuda Muda. Tapi masa iya, mental pemain pasca semifinal yang kalah melawan Uzbekistan langsung tumbang dan berpengaruh besar di laga melawan Irak. Tapi yang pasti, harus dievaluasi permainan total dari Garuda Muda. Bola itu bundar, ada waktunya menang, ada waktunya kalah. Meski begitu, para gila bola Indonesia tentu punya ekspektasi tinggi untuk para Garuda Muda agar selalu menang atau seenggaknya mentalnya jangan kalahan gitu, wajib fighting. Garuda Muda memang bukan pemain Shaolin Soccer yang punya skill di luar nalar. Tapi dari segi kolektivitas permainan, spirit dan daya juang punya mental yang gak mau kalah itu wajib loh. Bangkitin lagi dong, setuju gak nih fans merah putih? Oke, kita lanjut. Kita udah simak di mana mental dan fisik mentok pemain timnas Indonesia U23 yang terlihat belum bisa move on dari kekalahan melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia beberapa waktu lalu. Namun kita juga bisa lihat nih, ada faktor-faktor yang turut mempengaruhi hal tersebut. Dari wasit yang beberapa kali merugikan timnas, hingga penyelenggara yaitu AFC yang terkesan tidak kompeten dalam mengurus gelaran Piala Asia U23 kali ini. Keputusan wasit dalam pertandingan King Indo versus Bank Irak beberapa kali tidak menguntungkan Indonesia, di mana wasit tidak mengecek VAR pada gol pertama Irak. Kemudian ada pelanggaran keras yang dilakukan pemain Irak kepada Pratama Arhan, namun tidak diberi kartu sama sekali oleh wasit. Padahal pelanggarannya sama seperti pelanggaran Rizky Ridho saat melawan Uzbekistan di semifinal. Dan Rizky Ridho diganjar kartu merah atas pelanggaran ini. Kayaknya wasit-wasit ini perlu dievaluasi lagi nih kinerjanya. Minimal balik ambil lisensi lagi kali ya. Tapi pertanyaannya adalah di AFC ini benar tidak kalau mereka tidak kompeten untuk membuat penyelenggaraan Piala Asia U23 kali ini? AFC seharusnya bisa sediain perangkat pertandingan yang lebih oke dari ini. Wasit yang ditunjuk untuk memimpin laga timnas Garuda seringkali bikin keputusan yang kontroversial. Contoh, saat pertandingan lawan tuan rumah Qatar, lalu kemudian pertandingan lawan Uzbekistan, dan terakhir melawan Irak. Bahkan AFC mengabaikan surat protes yang dilayangkan oleh PSSI terkait kinerja wasit AFC. Menurut STY, setelah melihat kembali laga semifinal kemarin, ternyata ada beberapa hal yang mengganggu pikiran STY. Para pemain telah menampilkan yang terbaik, tapi karena beberapa keputusan wasit, takdir juga bisa berubah. Jadi itu mungkin terasa sangat berat, kata Sintayong dalam konferensi persnya. Di masa depan, jika AFC ingin berkembang lebih jauh, maka kita harus saling menghormati. Tim manapun dalam laga apapun, AFC membantu kedua tim untuk menghormati satu sama lain. Tapi sebagai bangsa yang besar, kita patut berbangga akan hasil di Piala Asia U23 ini dan harus move on karena asa untuk lolos ke Olimpiade Paris
masih ada. Tentu tidak mudah karena Garuda Muda akan menghadapi Timnas Gini untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Timnas Gini bukan lawan yang mudah karena Gini memiliki total 13 pemain yang merumput di Liga Eropa. Salah satunya adalah Aguibo Camara, memiliki market value senilai 43,45 miliar. Shin Taeyong harus bisa evaluasi diri sekaligus memikirkan taktik tepat dan terbaik untuk Garuda Muda agar bisa mengalahkan Gini. Agar kita semua rakyat Indonesia bisa kembali melihat Timnas Indonesia berlaga kembali di Olimpiade setelah terakhir tampil di Olimpiade Melbourne 1956. Garuda Muda harus bangkit dari keterpurukan dan harus bisa kembali terbang tinggi mengepakkan sayapnya agar dunia bisa kembali melihat Timnas Indonesia yang sesungguhnya. Mistake increase your experience and experience increase your mistakes. Kita masyarakat Indonesia bangga loh akan performa Timnas U23 saat ini walau penuh dengan catatan yang perlu dievaluasi. Namun di samping itu, capaian Garuda Muda saat ini bisa tampil di atas ekspektasi sebagai peserta debutan yang berhasil melaju hingga fase semifinal sehingga sangat layak kita apresiasi. Sebagai pesan, jelang laga playoff perebutan tiket Olimpiade 2024 pada tanggal 9 Mei nanti, Garuda Muda harus berbenah diri. Waktunya cuma seminggu ini. Jadi tentu mental harus benar-benar high. Sementara itu praktis permainan juga harus memperbaiki lewat zero mistake. No more mistake. Dan kami rakyat Indonesia mau melihat Garuda Muda mengepakkan sayapnya di Olimpiade Paris 2024. Jadi wajib semangat terus dan yakinkan diri bahwa merah putih berkibar kembali di cabang olahraga sepak bola di Olimpiade.